kembali lagi di channel Belajar Berbagi. Kali ini saya akan coba sharing bagaimana kita bisa menggunakan Zoom lebih dari 40 menit. Sebenarnya ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Cara yang pertama tentu saja dengan kita berlangganan dari fitur Zoom. Kita bisa lihat di sini dari zoom.us untuk harga jika kita berlangganan dimulai dari $149,9 per tahun sampai di $350 per tahun. Tentu saja dengan menggunakan Zoom berbayar, kita tidak perlu sulit lagi untuk berpikir gimana caranya bisa lebih dari 40 menit. Asalkan kita mau mengeluarkan dana lebih untuk fasilitas tersebut. Nah, cara kedua yang biasa dilakukan dan cukup banyak tutorialnya di YouTube adalah dengan menggunakan fasilitas fasilitas Zoom Education. Nah, cuman di sini kita hanya bisa daftar dengan beberapa domain email. Tentu saja Yahoo, Gmail, dan Outlook tidak bisa digunakan di sini. Itu sudah ada informasinya ya secara resmi bahwa Zoom tidak support dengan mereka. Maka muncullah kita menggunakan yang namanya 10 minutes email kalau saya tidak salah. Tapi juga susah mencarinya. Biasanya edu.org kalau saya tidak salah ya. Nah, ada cara ketiga yang sering saya gunakan dan alhamdulillah dapat digunakan lebih dari 40 menit. Tapi kuncinya adalah satu. Yang namanya Zoom gratis pasti lebih banyak prosedurnya dibandingkan cara membuat undangan Zoom biasanya yang hanya 40 menit. Itu satu. Jadi kalau tidak mau ribet, maka silahkan berlangganan. Tapi jika mau agak ribet sedikit, silahkan menggunakan cara yang sering saya gunakan. Cara pertama adalah kita siapkan dulu akun yang biasanya kita sudah punya ya. Kita sign in di sini. Nah, dari sign in ini saya biasanya langsung dengan akun Google agar lebih mudah. Nah, di sini saya masuk dengan akun Google saya, meminta untuk konfirmasi, dan saya menggunakan tanggal yang mudah saya ingat, dan ini saya masukkan ketika awal membuat akun Zoom ya. Nah, ini biar saya mudah saja mengingatnya. Diminta verifikasi. Nah, ini betul Zoom saya. Nah, di sini kita lihat di profile Zoom saya ini adalah versi basic. Artinya yang memang ini gratis ya. Kalau kita klik tanda tanyanya, ini hanya untuk hanya bisa dipakai 40 menit jika lebih dari 2 partisipan ya. Nah, gimana cara kita menghilangkan ini? Caranya kita mencoba memaksimalkan salah satu bonus dari Zoom, yaitu untuk pengguna pertama, pengguna yang baru menggunakan Zoom itu diberikan fasilitas lebih dari 40 menit. Nah, kita gunakan itu. Tapi gimana caranya? Kita nggak perlu bikin email yang berkali-kali, cukup satu email saja. Nah, caranya seperti ini. Kita masuk dulu seperti tadi ya. Kita masuk ke akun Zoom kita, lalu kita ke account management. Kita pilih account profile. Nah, di sini account tipenya free dengan meeting capacity-nya 100 di sini ya.
hanya 100 saja. Lalu kita terminate account. Kita send kodenya ke Gmail. Lalu saya buka kotak Gmail saya. Nah, sudah ada nih konfirmasi dari Gmail bahwa saya akan terminate akun saya. Saya akan delete akun saya. Ya, you have made a request to delete your Zoom account. Saya memiliki permintaan untuk mendelete akun saya di Zoom dengan memasukkan kode ini. Oke, saya masukkan kodenya. Kembali ke halaman Zoom. Lalu saya input dan saya continue. Nah, di sini maka akun saya sudah hilang. Akun Gmail saya sudah hilang di Zoom. Saya tidak punya akun lagi. Maka sekarang untuk mendapatkan akun baru, saya tinggal sign up lagi. Ya, sign up lagi. Lalu seperti tadi triknya, ambil tanggal, tahun, dan bulan yang sangat mudah untuk diingat. Nah, saya coba 1 Januari 1991. Lalu kita masukkan emailnya, email yang tadi saya sudah pakai. Sini saya gunakan lagi. Nah, sudah dikirim email permintaan ke email saya. Lalu kita buka kembali emailnya. Nah, ini sekarang permintaan untuk aktifkan Zoom, account Zoom saya. Maka kita klik aktif account. Nah, di sini kita mengisi dari awal, betul. Nah, itulah titik ribetnya. Kita harus mengisi dari awal. Ya, saya isi saja, misalnya laki-laki, misalnya ya, Soleh. Saya kasih passwordnya. Passwordnya di sini kita harus memiliki 8 karakter minimal ya. Lalu ada huruf ya, minimal 1 huruf. Lalu minimal ada 1 angka dan include huruf besar dan huruf kecil ya. Uppercase on lowercase karakter. Huruf besar dan huruf kecil. Nah, saya ulangi passwordnya dan biasakan passwordnya kalau bisa nggak usah diubah-ubah, jadi setiap nanti mengulang lagi langkah-langkah ini masih pakai password yang sama juga tidak masalah. Ini pilihnya tidak ya, tidak, lalu kita continue. Oh, tidak tepat. Oke, kita ulang. Kita kurang tepat, saya ulang passwordnya. Oke, baru. Nah, di sini kita diminta untuk mengundang orang lain, tapi tidak usah, kita skip di step. Nah, kita sudah punya akun dengan ini link personal kita. Nah, kalau kita mau lebih mudah mengaturnya, kita kembali ke My Account. Nah, di sini kita sudah punya akun Zoom lagi dengan anggapan akun ini adalah akun baru. Account baru kita, bukan account yang tadi yang sudah kita hapus. Ini account baru kita. Nah, kalau kita mau membuat undangan, tinggal kita schedule meeting. Tapi kalau kita mau atur dulu, saran saya kita atur dulu, kita atur breakout room-nya. Karena sekarang sudah lebih dari 40 menit, kita dengan fasilitas itu kita bisa mengatur breakout room agar diskusi, sharing, seminar, ataupun mengajar bisa lebih seru lagi. Pertama, saya sering pakai fitur ini untuk digunakan ketika diskusi kelompok. Saya pecah ke dalam masing-masing kelompoknya. Nah, breakout room-nya diklik. Jadi saya ulang langkah-langkahnya, ada di setting, lalu kita scroll ke bawah sampai nanti ketemu yang namanya adalah breakout room. Nah, itu atau in meeting advance. Sudah di sini ya, sudah. Langsung kita schedule saja. Misalnya saya mau pakai untuk besok ya. Besok
Misalnya besok itu tanggal 10, jamnya jam 9 pagi. Kalau jamnya sudah dirubah tidak masalah. Nah, ini kita bebas ya, mau pilih yang mana. Saya biar tidak ribet, pakai bawaan saja. Lalu waiting roomnya saya aktifkan, jadi saya bisa kontrol siapa yang masuk ke dalam pertemuan yang saya buat. Videonya saya on kan, pasti. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, termasuk di sini ada mute participant upon entry. Kita mau buat partisipan kita mute, tapi kalau saya sih nggak usah ya, biarkan saja. Terus juga kita bisa record secara automatically ketika kita mulai Zoom dari komputer kita dan tersimpan di data internal kita. Nah, ini saya save saja. Nah, sudah jadi, lalu saya copy ya. Ini bisa, atau saya edit juga masih bisa. Nanti ketika saya kirimkan bisa saya edit lagi kalau mau diedit. Nah, ini tinggal di copy, lalu saya kirimkan ke teman-teman ataupun ke classroom saya atau ke via email juga silahkan. Terus langsung saya gunakan. Nah, tipsnya kalau menggunakan ini adalah yang pertama, jangan kita mulai kelas, jangan kita mulai buka link ini jika memang belum dimulai pertemuannya, karena ini hanya bisa digunakan untuk satu kali. Ya, itu. Yang kedua, kalau kita mau menggunakan lagi, nanti di akhir pertemuan ketika kita close itu memang ada pemberitahuan selamat Anda mendapatkan hadiah gitu ya. Bisa menggunakan Zoom lebih dari 40 menit jika langsung membuat undangan. Tapi beberapa kali saya coba, saya tidak pernah berhasil. Jadi daripada saya bingung, saya langsung saja kembali ke step awal, saya terminate account saya, lalu saya bikin account baru, lalu saya buat lagi undangan baru. Dan di situ selalu saya mendapatkan fasilitas lebih dari 40 menit. Mungkin itu pengalaman yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap berpositif dalam menggunakan internet, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.